Mohon diperhatikan, tidak semua akan resonate dengan reading kali ini. Perhatikan detail-detailnya agar kamu bisa melihat pesan yang disampaikan oleh kartu-kartu. Kamu yang energinya terbaca di sini, akan bertemu dengan seseorang yang menawarkan tawaran yang mengandung resiko. Resiko itu bisa dirasakan oleh hatimu yang terdalam, tetapi tampaknya kamu mengabaikan suara hatimu, karena tawaran itu memiliki nilai yang lumayan atau memberimu perasaan seolah kamu memiliki pengaruh kuat kepada orang ini. Maksudnya, kamu merasa memiliki kelebihan daripada orang ini, otomatis orang ini akan terikat denganmu jika kamu menuruti tawarannya. Ego dan intuisi yang ada padamu sedang diuji oleh kehadiran orang ini. Bisa jadi, orang yang menawarkan tawaran itu berasal dari keluargamu sendiri, misalnya orang tua, saudara, paman, dan lain-lain. Karena itulah sulit bagimu menolak tawaran tersebut. Kamu merasa tidak enak hati jika menolaknya atau mengabaikannya. Bisa juga orang ini teman lama yang pernah akrab denganmu. Terasa juga orang ini adalah sosok yang kamu anggap istimewa. Yang jelas, kamu sangat sulit mengatakan tidak kepadanya. Catatan, susah menolak karena memiliki kedekatan perasaan adalah hal pertama yang sebaiknya menjadi perhatian. Sudah jelas tawaran ini beresiko dan terkait dengan keuangan, walaupun dimanipulasi dengan kata-kata atau drama atau sebutan lain, sangat jelas tawaran ini mengarah kepada keuangan. Sebenarnya kamu merasa keberatan dalam hatimu tetapi sulit sekali menolaknya. Itu sebabnya bisa disimpulkan, orang ini dekat denganmu atau dari keluargamu sendiri. Akan semakin berat jika ada getaran asmara antara kamu dan orang ini. Sudah tentu dia akan memanfaatkan perasaanmu kepadanya. Dari kartu, orang ini terbaca memiliki energi yang egois dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Kamu hanyalah mangsa baginya. Beberapa yang resonate adalah mangsa kesekian yang berhasil diperdaya. Orang ini memiliki kebiasaan memanfaatkan orang-orang naif dan memperdaya orang-orang yang gampang merasa kasihan. Orang yang akan memanfaatkanmu ini mungkin membawa image seperti orang yang memiliki kemampuan misterius, atau kesaktian, atau terlihat agamis dan lain-lain. Kesan yang ditampilkannya itu digunakan untuk menipu orang-orang yang membutuhkan kedamaian jiwa, atau orang-orang yang mengharapkan perhatian. Orang-orang seperti ini memiliki salah satu red flag yaitu terburu-buru. Misalnya orang ini melakukan pendekatan denganmu, dia akan terburu-buru menyatakan rasa cintanya padamu seolah-olah dia sangat mencintaimu, sehingga terdesak untuk segera menyatakan perasaannya. Sedangkan kamu yang resonate dengan reading ini memiliki perasaan yang gampang terpengaruh oleh suasana. Kamu juga belum bisa menetapkan batasan-batasan pada dirimu sendiri. Jadi, kamu menerima saja apapun atau siapapun yang berusaha mendekatimu, tanpa melakukan penyelidikan atau mencari tahu lebih dalam tentang orang ini. Beberapa yang resonate, dikenalkan oleh teman atau orang yang dipercaya. Itu sebabnya dengan mudah kamu mempercayai orang ini. Sayangnya kamu menerima mentah-mentah apa yang dikatakan oleh orang yang mengenalkan tanpa menghiraukan suara hatimu. Catatan, saya merasakan intuisi kuat dalam jiwamu yang menolak orang ini sejak awal tetapi sangat sulit kamu terima, karena kenyataan yang tampak di matamu memperlihatkan nilai yang baik. Sudah jelas orang ini akan memanfaatkanmu dengan meminjam uang atau merugikanmu di sisi keuangan. Kamu yang resonate dengan reading ini sedang dalam pengaruh seseorang yang bersifat keuangan. Jelasnya, seseorang sedang berusaha memanfaatkan dan mengambil keuntungan darimu, karena melihat kamu polos, naif dan gampang percaya pada orang-orang yang terlihat memiliki kelebihan. Beberapa yang resonate akan ditawarkan keuntungan atau janji-janji yang sesuai dengan ambisimu. Misalnya, kamu memiliki ambisi suka membantu orang lain. Orang ini akan menjanjikan banyak orang akan beruntung dengan uang tersebut. Atau jika kamu memiliki jiwa pedagang yang menyukai keuntungan, orang ini akan menawarkan dan bercerita tentang keuntungan-keuntungan yang menggiurkan. Target korbannya juga orang-orang yang memiliki jiwa yang penuh kasih. Orang ini akan memanfaatkan jiwa seperti itu dengan memberi perhatian-perhatian yang bisa meluluhkan hati. Tampaknya orang ini terbiasa hidup seperti itu. Dia menjalani hidupnya dengan memanfaatkan kebaikan orang lain dan membuai ambisi orang lain agar mudah mengikuti kemauannya. Kamu yang sedang berhubungan dengan orang ini jelas-jelas mempercayainya.
kamu terjerat dengan image yang ditampilkannya, atau terpikat dengan kata-kata yang diucapkannya. Perlu kamu perhatikan, orang ini tahu dengan pasti bagaimana cara menaklukkanmu, jadi jangan heran jika kamu dengan mudah terperdaya. Interaksi dengan orang ini akan berakhir dengan kekecewaan karena kamu merasa kepercayaan yang kamu serahkan telah dikhianati. Kejadian dengan orang ini membawamu menuju ke kegelapan karena kamu tidak tahu harus berbuat apa. Kamu ingin menuntutnya, tetapi kamu tidak tahu caranya karena kamulah yang telah membiarkannya masuk ke dalam hidupmu. Kamu juga yang memutuskan memberinya kepercayaanmu. Perang batin dalam dirimu sangat kuat. Kamu terluka akibat koneksi ini. Perhatikan baik-baik, jika kejadian ini belum terjadi padamu, jangan ambil resiko apapun apalagi tentang keuangan. Perhatikan intuisi dalam dirimu saat berhubungan dengan seseorang yang datang dalam hidupmu dengan gelar-gelar kehebatan yang disematkan untuk dirinya. Namun jika kejadian ini sudah terjadi, kejadian ini adalah pelajaran yang harus diambil poin pentingnya agar tidak terulang kembali. Pelajaran itu penting karena kamu yang resonate gampang mengikuti kehendak orang di luar dirimu, daripada mendengarkan dirimu sendiri. Berhati-hatilah dengan orang seperti Diriding ini yang berasal dari keluargamu sendiri, karena sangat sulit untuk ditolak. Kamu juga harus waspada jika dikenalkan oleh seseorang yang memiliki gelar-gelar tertentu. Belajarlah mendengarkan intuisi yang ada di dalam dirimu sendiri. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya setelah kamu berhasil keluar dari koneksi penuh tipu daya seperti ini? Kamu akan dipaksa memasuki hermit mode yang akan membawamu semakin mengenal dirimu sendiri. Beberapa waktu, kamu akan merasa sendiri dan kesepian karena banyak hal akan dilepas dari dirimu, seperti kebiasaan lama dan pola pikir lama yang selalu membawamu bertemu dengan orang-orang bervibrasi rendah. Selain kehilangan di sisi keuangan, kamu juga akan kehilangan orang-orang yang selama ini dekat denganmu. Semua itu terjadi akibat dari berubahnya pola pikir dan caramu memandang sesuatu. Apalagi intuisi yang kamu miliki akan semakin tajam. Kamu jadi sering memilih jalan yang jarang dilalui orang lain. Beberapa hal yang tadinya tampak benar di matamu ternyata salah dan merusak vibrasi. Kamu akan menemukan batasan-batasan yang harus kamu terapkan untuk kebaikan hidupmu sendiri. Berikut ini beberapa cam yang mungkin saja berkaitan dengan kamu yang resonate atau orang yang berada dalam reading ini. Juni. Pantai. Penolakan. Skincare. Jatuh cinta dengan kesendirian. Peluk dirimu sendiri jika tidak ada yang memelukmu. Aku mohon maaf jika dunia ini tidak aman untukmu. Penjelasan. Uang.